Kejutan besar muncul setelah GP Balaton Park. Jack Miller dipertahankan di Yamaha setelah permintaan dari Mas Fabio demi kebaikan pengembangan Yamaha. Karena Jack pernah berpindah-pindah partai demi kursi kekuasaan. Maksudnya, pindah-pindah tim balap dengan berbagai karakter mesin pabrikan. Dan itu akan cocok dengan pengembangan mesin V4. Dan korbannya adalah Oliveira, yang sebenarnya kontraknya memiliki opsi hingga tahun 2026, namun terpaksa didepak lebih awal karena banyak cedera dan tak banyak berkontribusi. Namun justru ini bukan menjadi akhir Oliveira. Dia memiliki opsi untuk bergabung dengan LCR Honda, gantian Honda yang tendang Som Kiyat nih, sang pembalap jagoan Asia Tenggara. Dan juga opsi dari BMW untuk tukar posisi dengan Toprak. Tapi, ada info menarik nih yang bisa memicu ketidakpercayaan fans bahwa keberhasilan anak-anak Ducati kemarin dan juga tentunya Marc Marquez dalam menjuarai di sirkuit Balaton Park ternyata salah satu faktornya adalah memakai saran teknis dari orang kepercayaan tim VR46. Masa sih? Jangan mancing-mancing deh beritanya. Dan juga Martin, kesalahan 1 titik saja kemarin menghancurkan harapannya untuk podium. Benarkah? Kita bahas. Menjelang akhir tahun 2025, dinamika bursa pembalap di MotoGP dan Superbike semakin memanas. Salah satu pergerakan paling mencolok datang dari Toprak Razgatlioglu yang dipastikan akan naik ke kelas MotoGP bersama tim Pramac Yamaha. Kepindahan ini bukan hanya menjadi momen penting bagi karir Toprak, tapi juga menjadi pemicu bagi perubahan besar di tim pabrikan BMW di ajang Superbike. Sebuah kalimat yang diulang-ulang yang mungkin kini sudah agak bosan diperdengarkan. Tapi, dengan kepergian Toprak, BMW harus bergerak cepat untuk membangun kembali timnya. Mereka telah mengamankan jasa Danilo Petrucci, seorang pembalap Ducati, seorang pembalap dengan pengalaman dan kemampuan membalap yang solid dan peran penting dalam pengembangan motor. Penentuan pembalap kedua akan menjadi langkah krusial yang bisa menentukan arah proyek ini. Apakah akan tetap kompetitif atau memasuki masa transisi? Dalam situasi ini, nama Miguel Oliveira mulai banyak dibicarakan di pedok. Pembalap asal Portugal ini dinilai sebagai kandidat kuat untuk mengisi posisi kosong tersebut. Oliveira dikenal sebagai pembalap dengan kecepatan yang telah terbukti, ketenangannya dalam memberikan umpan balik teknis, serta kemampuan adaptasi yang tinggi. Dia memiliki pengalaman membalap dengan 3 pabrikan berbeda di MotoGP, KTM, Aprilia, dan Yamaha, yang memperkaya wawasan teknis dan kemampuan pengembangannya. Hanya sayangnya, entah mengapa di Yamaha, selain karena faktor cedera, doi kayaknya kurang greget. Sebenarnya di Aprilia kemarin sudah agak kelihatan sih, Miguel Oliveira kayaknya udah nggak setajam di KTM. Situasi kontrak Oliveira kini telah berubah. Kontraknya dengan tim Pramac Yamaha telah berakhir, sehingga dia saat ini berstatus bebas tanpa ikatan tim di MotoGP. Kondisi ini membuka peluang baru bagi Oliveira untuk menjajaki berbagai opsi, baik di MotoGP maupun di Superbike. Di satu sisi, rekam jejak dan pengalamannya membuatnya tetap menjadi sosok yang menarik tim-tim di Grand Prix. Namun, di sisi lain, keterbukaannya terhadap proyek baru membuka jalan yang sangat memungkinkan menuju kursi pabrikan World Superbike, khususnya bersama BMW. Pilihan untuk tetap berada di MotoGP juga belum tertutup sepenuhnya. Selain opsi sebagai pembalap penguji, baik untuk Yamaha yang sedang menjalani restrukturisasi teknis, maupun Aprilia yang hubungannya tetap positif dengannya. Muncul pula satu jalur potensial lainnya, yaitu bergabung dengan tim LCR Honda. Rumor yang berkembang menyebut bahwa Oliveira menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Somkiat Chandra di tim satelit LCR Honda musim 2026, bertandem dengan Johan Zarco. Jika ini terwujud, Oliveira akan kembali ke grid utama MotoGP dengan motor pabrikan yang berbeda, dalam proyek yang sedang dalam pembenahan besar. Honda telah menunjukkan komitmen serius dalam pengembangan RC213V dan mengembalikan daya saingnya. Kehadiran Oliveira dengan pengalaman lintas pabrikan dan kecermatan dalam pengembangan motor bisa menjadi aset besar dalam upaya kebangkitan Honda, khususnya di tim satelit yang memainkan peran penting dalam pengumpulan data dan penyempurnaan teknis. Dari sudut pandang kompetitif, bergabung dengan BMW di Superbike juga merupakan langkah strategis yang masuk akal. Kehilangan Toprak meninggalkan kekosongan besar tidak hanya dari sisi performa di lintasan, tapi juga dari segi kepemimpinan dalam tim. Kehadiran Oliveira bisa menjadi pelengkap ideal bagi Petrucci. Kombinasi pengalaman, kecepatan, dan wawasan teknis keduanya bisa memperkuat proyek BMW yang sedang dalam tahap penting.
Melihat kondisi pasar saat ini, peluang untuk mendapatkan kursi pabrikan di MotoGP sangat terbatas. Maka dari itu, BMW dan LCR Honda muncul sebagai dua opsi paling konkret bagi Oliveira untuk tetap bersaing secara penuh di musim 2026. Beberapa hal sudah dipastikan. Toprak akan naik ke MotoGP bersama Pramac. Danilo Petrucci pindah dari Ducati ke BMW. Meski begitu, menggantikan sosok Toprak bukanlah tugas mudah. Dia bukan hanya seorang pembalap cepat, tapi juga membawa hasil dan prestis bagi BMW. Petrucci membawa stabilitas dan pengalaman. Namun, pembalap kedua akan sangat menentukan. Apakah BMW akan tetap menjadi penantang gelar atau harus membangun ulang dari awal? Disinilah nama Oliveira menjadi sangat relevan. Karena dia menawarkan kecepatan sekaligus kemampuan teknis yang dapat memperkuat pondasi tim. Terlebih, pengalamannya dari motor MotoGP. Kesimpulannya, meskipun masa depan Miguel Oliveira di MotoGP tampak tidak pasti, kenyataannya dia berada di persimpangan yang menjanjikan. Dia bisa memilih jalan menuju Superbike bersama BMW atau di Honda bersama LCR. Berita kedua terungkap nih. Crash.net mengabarkan kemenangan Marc Marquez ada satu faktor trik dari tangan kanan Rossi. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya dengan memenangi MotoGP Hungaria di Balaton Park. Sebuah sirkuit baru yang memicu banyak perbincangan seputar kualitas lintasan dan aspek keselamatan. Namun, di balik kemenangan tersebut, terselip peran besar dari kecerdikan tim teknis Ducati, yang membuat penyesuaian tidak biasa namun sangat efektif untuk menghadapi karakteristik unik lintasan. Balaton Park dikenal sebagai sirkuit yang kecil dan sempit dari sirkuit MotoGP pada umumnya. Biasanya, di lintasan semacam ini, pendekatan teknis yang lazim adalah memperpendek motor demi meningkatkan kelincahan, terutama pada sektor-sektor yang lambat dan berkelok. Namun, Ducati justru melakukan sebaliknya. Sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak termasuk analis dan mantan pembalap seperti Sylvain Guintoli. Menurut Guintoli, para insinyur Ducati memutuskan untuk memanjangkan lengan ayun yang terlihat dari posisi gardan yang jauh ke belakang. Efeknya, motor menjadi lebih stabil saat pengereman dan mengurangi kecenderungan overgrip ban belakang, yang sebelumnya justru menyebabkan tekanan lebih pada ban depan saat memasuki tikungan. Dengan konfigurasi ini, beban pada bagian depan meningkat, memberikan kepercayaan lebih kepada pembalap saat melibas tikungan sempit. Sesuatu yang sangat krusial di Balaton Park. Trik teknis ini dikabarkan berasal dari masukan Uccio Salucci, sosok penting di balik tim VR46 dan juga tangan kanan Valentino Rossi. Di timnya, Franco Morbidelli berhasil finish di posisi ke-6, hasil terbaik untuk tim tersebut dalam beberapa balapan terakhir. Menunjukkan bahwa penyesuaian ini bukan hanya berdampak pada tim pabrikan, tapi juga untuk tim satelit Ducati. Sementara itu, hanya 3 Ducati yang masuk 10 besar. Marquez sebagai pemenang, Morbidelli posisi ke-6 dan Pecco posisi 9. Fabio De Gia yang tampil impresif di sprint race dengan posisi kedua, sayangnya harus start dari pit lane akibat masalah teknis saat lap pemanasan. Dan tebak siapa yang berhasil menerapkannya dengan sempurna, yaitu Marc Marquez. Namun, seperti yang diungkapkan oleh banyak pengamat, dampak penyesuaian teknis Ducati tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari faktor Marc Marquez sendiri. Pembalap Spanyol itu kembali menunjukkan betapa besarnya pengaruh seorang rider kelas dunia. Dia menorehkan kemenangan ke-7 berturut-turut, meski sempat mendapatkan tekanan sengit dari Pedro Acosta KTM dan juga Marco Bezzecchi dari Aprilia. Pada akhirnya, keberhasilan di Balaton Park menjadi contoh nyata bagaimana detail teknis yang sangat kecil bisa menghasilkan dampak besar di MotoGP. Kemenangan Marc Marquez tak hanya menunjukkan kemampuan yang luar biasa, tapi juga kecerdikan teknis Ducati yang tahu bagaimana menyesuaikan motor dengan karakter lintasan. Berita ketiga, data Martin menunjukkan, ibarat satu kesalahan satu kedipan mata saja Martin saat balapan membuat hasil balapan di Balaton Park sudah tidak bisa lebih baik dari posisi keempat. Apakah aslinya dia bisa podium? Balapan Grand Prix Hungaria di Balaton Park seharusnya menjadi momen penting bagi Jorge Martin untuk meraih podium pertamanya bersama Aprilia. Setelah 3 seri yang penuh adaptasi, sang juara dunia MotoGP 2024 akhirnya menunjukkan potensi penuh di atas RSGP. Namun, meski berhasil finish keempat, hasil terbaiknya musim ini, data dari balapan justru mengungkapkan betapa tipisnya peluang yang dia lewatkan untuk berdiri di atas podium. Dan semuanya berakar pada satu kendala, terlalu lambat menyalip Franco Morbidelli. Kualifikasi menjadi batu sandungan pertama. Martin hanya start dari posisi ke-17, memaksanya bertarung dari tengah kerumunan. Namun sepanjang 26 lap, kecepatan Jorge Martin sangat kompetitif. Bahkan selisih rata-rata per lap antara dirinya dan Marco Bezzecchi rekan timnya hanya terpaut 0,002 detik dengan keunggulan tipis di tangan Bezzecchi. Artinya, dalam kondisi bersih keduanya memiliki potensi kecepatan yang nyaris identik. Masalah muncul di tengah balapan, tepatnya di lap ke-14 hingga ke-22.
Dalam balapan lap krusial tersebut, Martin tertahan di belakang Franco Morbidelli. Ketika akhirnya berhasil menyalip, selisihnya dengan Bezzecchi sudah terlalu besar untuk dijembatani. Padahal, sejak melewati Morbidelli, Martin mencatatkan waktu rata-rata 1:38.714 per lap, sedikit lebih cepat dibandingkan Bezzecchi yang mencatatkan waktu 1:38.736. Dengan kata lain, Martin bukan hanya cepat, dia lebih cepat daripada pembalap yang naik podium. Data menunjukkan bahwa jika Martin berhasil menyalip Morbidelli hanya 2 atau 3 lap lebih awal, dia bisa memangkas selisih waktu secara signifikan. Dari total jarak 3,581 detik antara dirinya dan Bezzecchi, di garis finish hanya 0,286 detik yang bisa dikaitkan langsung dengan kecepatan di atas lintasan setelah menyalip Morbidelli. Sisanya lebih dari 3 detik. Hilangnya itu karena terjebak di belakang pembalap VR46 itu. Bezzecchi sendiri mengalami penurunan performa di paruh kedua lomba. Pemilihan ban belakang soft, berbeda dengan Martin yang memilih ban belakang medium, membuat cengkraman motornya perlahan menurun. Namun, karena tidak ada tekanan dari belakang, Bezzecchi tidak dipaksa untuk mempertahankan kecepatan agresifnya. Hal ini menambah penyesalan di kubu Martin. Andai saja tekanan itu bisa datang dari rekan timnya sendiri, hasilnya mungkin berbeda. Jorge Martin menyadari hal itu dengan jelas. Dalam komentarnya kepada tim setelah balapan, dia menyebut satu titik penyesalan utama. Saya tertahan di belakang Frankie. Saya melebar saat mencoba menyalip. Kalau saja saya bisa lebih cepat lewat, saya mungkin tidak bisa mengejar Marco, tapi setidaknya lebih dekat. Dengan menyalip langsung di belakang grid, Martin melewati banyak nama besar. Fabio Quartararo, Pol Espargaro, Brad Binder, Luca Marini, Morbidelli, dan juga bahkan Pecco Bagnaia. Dari seluruh pembalap di depannya yang dilewati, hanya Fermin Aldegar yang keluar karena kecelakaan. Semua sisanya, Jorge Martin melewati di lintasan. Sebuah bukti ketangguhan fisik dan strategis yang sangat presisi. Namun dalam MotoGP, kecepatan saja tidak cukup. Posisi start, momentum, pemilihan ban, dan bahkan 1 atau 2 lap yang tertahan di belakang lawan bisa menjadi pembeda antara naik podium atau tidak. Balapan di Hungaria adalah pelajaran mahal bagi Martin dan Aprilia. Mereka kini tahu bahwa jika ingin meraih hasil maksimal, performa kualifikasi tidak bisa lagi diabaikan. Data tidak berbohong. Jorge Martin punya semua yang dibutuhkan untuk naik podium di Balaton Park. Tapi, dalam balapan yang ditentukan oleh margin tipis, satu keputusan lambat, satu momen menyalip yang tertunda, cukup untuk menggagalkan ambisi yang lebih besar.